Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi bab 3, mempersiapkan administrasi usaha, disusun oleh Elisa dan Aulia, anggota kelompok Elisa dan Aulia. Materi pembahasan: surat izin usaha perdagangan, surat izin B, surat izin tempat usaha, C, nomor pokok wajib pajak NPWP, D, tanda daftar perusahaan, E, surat-surat niaga. 1. Macam-macam SUP. SUP digolongkan menjadi 3 macam, yaitu A, SUP kecil, B, SUP menengah, C, SUP besar. Ada beberapa usaha yang tidak wajib memiliki SUP, antara lain A, kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan, B, perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, C, perdagangan keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki lima. 2. Proses pengurusan SUP berdasarkan Peraturan Materi Perdagangan RI Nomor 36 M-Dek per tanggal 9/2007. Kamu bisa mendapatkan SUP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar. 3. Jenis-jenis sanksi. A, pemberian surat peringatan. Pemberian surat peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SUP diberikan kepada pelaku usaha apabila 1. Pemilik SUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan. 2. Pemilik SUP tidak melaporkan adanya perubahan data dengan mengajukan SP-SUP perubahan. B, pemberitahan sementara. A, pemberian surat peringatan. Pemberian surat peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SUP diberikan kepada pelaku usaha apabila 1. Pemilik SUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan. 2. Pemilik SUP tidak melaporkan adanya perubahan data dengan mengajukan SP-SUP perubahan. B, pemberhentian sementara SUP. Pemberhentian sementara SUP kepada pelaku usaha dilakukan apabila penanggung jawab perusahaan tidak menghiraukan peringatan tertulis. C, pencabut SUP. Pencabut SUP dilakukan apabila penanggung jawab usaha tidak mengurus pemberhentian SUP atau melanggar ketentuan pendaftaran SUP. Surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. 1. Ketentuan izin tempat usaha. Ketentuan kewenangan dalam memberikan izin tempat usaha dan izin usaha perdagangan. 1. Semua perusahaan yang menggunakan tempat untuk melakukan usaha hinder ordonati dan non-hinder ordonati wajib memiliki izin tempat usaha. 2. Izin tempat usaha berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jangka waktu tertentu kurang dari 5 tahun. 2. Persyaratan mendapatkan SITU. Beberapa dokumen sebagai berikut: A, skema lokasi tempat usaha, B, luas tanah bangunan tempat usaha dan atau sertifikat
sertifikat surat tanah. C. Gambaran bangunan atau gambar kerja atau BASTEK. D. Perhitungan konstruksi dan fondasi. 3. Biaya pembuatan SUP, biaya pengurusan SITU berbeda-beda tiap daerahnya sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. 4. Sanksi-sanksi. Untuk menghindari pengusahaan yang nakal dan untuk keteraturan kota, maka siapapun yang melanggar akan dikenakan hukum pidana yang diatur sebagai berikut. 1. Keterlambatan sampai dengan 1 bulan kekenakan denda sebesar 10% dari beberapa biaya SITU yang harus dibayar. 2. Keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan dikenakan denda sebesar 25% dari besarnya biaya surat izin tempat usaha yang harus dibayar. 3. Keterlambatan lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan dikenakan denda sebesar 50% dari besarnya biaya surat tempat izin usaha yang harus dibayar. Nomor pokok wajib pajak NPWP. 1. Pengertian. Pajak merupakan kontribusi wajib pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Untuk kemakmuran rakyat, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saran dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identasi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 2. Fungsi dan manfaat. NPWP merupakan identitas dari wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berpajakannya. 3. Tarif pajak penghasilan. Berdasarkan buku pedoman perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 mulai tahun 2015. Berdasarnya PTKP adalah sebagai berikut. A. 36 juta rupiah untuk wajib pajak orang pribadi. B. 3 juta rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 4. Sanksi-sanksi. Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran pajak penghasilan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pasal 41 ayat 1 sampai 3 mengatur tentang hukum pidana bagi yang sengaja atau tidak sengaja tidak membayar pajak. Tanda daftar perusahaan. 1. Pengertian tanda daftar perusahaan adalah tanda pendaftaran yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada badan usaha atau perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya. Jadi agar perusahaan yang sedang kamu bangun terdaftar sebagai salah satu perusahaan resmi di Indonesia, maka kamu perlu mengurus tanda daftar. 2. Persyaratan
pembuatan TDP. Persyaratan yang diberlakukan oleh tiap daerah bisa berbeda-beda, namun secara garis besar pembuatan TDP memerlukan dokumen antara lain adalah sebagai berikut: A. Mengisi formulir permohonan. B. Fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan. C. Fotokopi NPWP. D. Fotokopi SUP. 3. Sanksi-sanksi. Beberapa sanksi diantaranya: A. Dalam pasal 32 ayat 1 jika dengan sengaja atau lalai untuk tidak memenuhi